Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada malam hari ini izinkanlah saya Pancakrabuana dengan NIM I11940 Fakultas Peternakan dengan kelas A angkatan 2019 untuk menjelaskan proses pembuatan tabel penyusunan ransum. Pada penyusunan ransum kali ini saya akan menggunakan sapi, ternak sapi potong jenis PO lokal atau peranakan ongol lokal. Langsung saja kita masuk ke penyusunan ransumnya. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam penyusunan ransum. Pada penyusunan ransum ini kita memiliki 4 tabel. Tabel pertama yaitu merupakan tabel kebutuhan ternak, di mana kandungannya saya dapatkan dari jurnal-jurnal atau buku-buku, di mana nanti akan saya jabarkan apabila video ini selesai. Begitu pula tabel 2, kandungan, yaitu tabel kandungan bahan pakan. Jumlah-jumlah yang ada di sini itu saya dapatkan dari jurnal dan juga buku-buku yang nanti akan saya jabarkan sumbernya ketika video ini selesai. Baik, langsung saja kita pada tabel ketiga, yaitu tabel penyusunan formulasi ransum, dan yang terakhir ada tabel keempat yaitu tabel bahan kering ke bahan segar. Juga nanti ada BD-nya dan juga total dari BD tersebut. BD itu adalah bulk density dan juga total dari semuanya, total dari perubahan bahan kering ke bahan segarnya. Untuk bahan kering, rumus yang kita gunakan adalah jumlah penggunaan bahan pakan, yaitu ini 53 ini, lalu kita bagi dengan 100 karena totalnya, lalu kita kalikan dengan kandungan bahan pakan. Kandungan bahan pakan yang dicari adalah bahan keringnya. Ya, aja. D 24 dibagi 100 turun, lalu kita kalikan dengan temukan hasilnya 9,9693. Untuk mempermudah cara mencari kandungan bahan pakan pada konsentrat, dadak halus, nikkel kelapa, jerami padi dan juga urea, kita langsung tarik ke bawah saja seperti ini, ya. Dia langsung auto keluar nanti angkanya, ya. Lalu untuk cara mencari totalnya adalah jumlah dari semua ini. Langsung kita klik auto sum di sini. Set, diperoleh hasil kandungannya yaitu 47,028. Lalu untuk TDN-nya sendiri, rumusnya sama. Agar mempermudahnya, kita kopas saja ya. Oke. Ctrl V, tapi ini belum selesai ya, karena ini tabel yang digunakan adalah tabel C24. Kita ubah dulu menjadi tabel D24. Jadi selanjutnya Everything is going my way. ini juga D24. Lalu untuk mencari totalnya sama seperti lagi, tinggal tarik saja. Tarik, kita zoom. Auto besar, didapatkan hasilnya 60,9949. Begitu pula untuk kandungan bahan protein kasar, serat kasar, lemak kasar, dan juga kalium juga fosfornya. Bisa lihat di sini kebutuhan bahan kering, total digestible nutrient, protein kasar, serat kasar, lemak kasar, kalsium dan juga fosfornya yang dibutuhkan berapa saja, lalu yang diperoleh berapa saja yang di atas ini. Nah, tidak terlalu jauh bukan? Yang seperti ini, bahan kering yang dibutuhkan adalah 60%, yang didapatkan adalah 47.
Untuk TDN-nya juga yang dibutuhkan 54%, yang didapatkan 60. Protein kasarnya juga yang dibutuhkan 6,70, yang didapatkan 8 koma. Untuk serat kasarnya juga 18, yang didapatkan 16 koma. Untuk lemak kasarnya juga yang dibutuhkan 5%, yang didapatkannya 3,7. Untuk kaliumnya juga yang dibutuhkan 1,9%, yang didapatkan adalah 1,15-an. Untuk fosfornya juga yang diperlukan 1,4%, yang didapatkan adalah 0,6325. Baik, setelah itu kita akan mencari tabel keempat, yaitu bahan kering ke bahan segarnya. Baik, lalu yang terakhir adalah untuk perhitungan bahan keringnya. Menurut saya pada tabel keempat ini untuk mencari bahan keringnya itu rumusnya hampir sama dengan pada tabel ketiga, di mana cara kita mencari bahan keringnya ini, kandungan bahan keringnya itu perbedaannya itu hanya sedikit. Yang apabila sebelumnya pada tabel ketiga rumusnya adalah jumlah penggunaan bahan pakan dibagi 100 lalu dikalikan dengan jumlah kandungan bahan pakan. Sedangkan pada tabel keempat ini untuk mencari bahan keringnya itu rumusnya itu jumlah penggunaan bahan pakan dikalikan 100 baru dibagi dengan jumlah kandungan bahan pakan. Oke, kita masukkan saja ya. Oke. Everything is going my way. Pink lemonade, pink lemonade. Rolling in my black Bugatti. Everything is A-okay. Kalikan dengan Spot in the shade. Sipping, sipping, sipping. 100 kurung baru dibagi ya. Ya, itulah hasilnya 281,76. Untuk mempermudah lagi kita tarik ke bawah. Ini kenapa terjadi error? Dikarenakan kandungan bahan kering urea itu 0. Perlu diketahui pada kandungan bahan pakan urea itu kebanyakan kandungannya itu 0, kecuali protein kasar. Protein kasarnya ada. Jadi ya, diperoleh hasilnya 340,164. Kita lanjutkan. Untuk bahan segar itu rumusnya adalah bahan kering ini dibagikan dengan jumlahnya lalu dikalikan 100. L 27 dibagi 340,164 kurung kita kali dengan 100. Ya, itu hasilnya. Untuk yang lainnya juga begitu. Ini kita pindahkan. Baik, selanjutnya untuk menghitung total dari bahan kering, bahan segar, dan juga bulk density-nya sudah kita tentukan berdasarkan rumus yang sudah dijelaskan oleh para ahli pada waktu praktikum, pada waktu asistensi kemarin. Ya, ini diperoleh dari perhitungan sebelumnya. Baik, saja. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila tidak sempurna dalam proses pembuatan video ini, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik yang di atas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.